Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita, serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik, reportase, dan investigasi berita yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma bersama kelas KPI 5B di lantai 3 ruang 9 Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dimulai dari pukul 16.00 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, seperti biasa sebelum memulai ke pembahasan, kita dibiasakan untuk melakukan parodi ala-ala reporter yang ditampilkan oleh perkelompok sejumlah 4 orang, yang pada hari ini diparodikan oleh Mardia, M. Nasir, Putri Ashifa, dan Gama Rasa Abdul Aziz yang mengangkat berita tentang bakti sosial dalam rangka merayakan ulang tahun Kohati yang ke-57 tahun. Pemirsa, pada pertemuan keempat kali ini dibahas langsung oleh kelompok kedua yang berjumlah 5 orang. Di antaranya ada Dinan Ravana Zahir, Enzakwan Andriana, Muti Fatul Hamdia, Dia Puput Kumudaningrum, dan M. Fajri Maulana yang membahas seputar sejarah jurnalisme dunia dan Indonesia serta undang-undang regulasi pers dan juga kode etik jurnalistik. Dinan Ravana Zahir sebagai presenter pertama menjelaskan tentang pengertian jurnalisme, di mana jurnalistik menurut Prof. Onong UFND adalah mengelola berita dari mendapatkan bahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian Dinan juga menambahkan terkait pembahasannya tentang perbedaan antara jurnalisme, jurnalistik, dan jurnalis. Bahwasanya jurnalisme adalah aliran dari jurnalistik adalah proses atau karya, dan jurnalis adalah orangnya atau profesinya. Bapak Adi juga menambahkan terkait perbedaan jurnalis dan wartawan, bahwasanya jurnalis memiliki arti yang lebih luas, di mana orang yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik disebut jurnalis, baik kameramen ataupun editor atau yang lainnya. Sedangkan wartawan adalah jurnalis yang langsung turun ke lapangan mencari dan menyebarkan informasinya. Ia yang langsung melakukan wawancara dengan para narasumber. Pembahasan kedua dilanjut oleh Dia Puput Kumudaningrum sebagai presentator kedua yang membahas terkait tentang sejarah jurnalisme di dunia. Dia Puput mengatakan bahwasannya pada pertengahan abad ke-17, kelas Borgius Eropa membuka pintu pengetahuan dan informasi yang waktu itu. Namun, akses tersebut hanya dikuasai oleh pemerintahan, monarki, dan gereja. Kemudian lewat usaha penerbitan pers, para Borgius membentuk jurnalisme khas mereka sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya oleh M. Zakwan Andriana sebagai presentator ketiga yang menjelaskan terkait sejarah jurnalisme di Indonesia, di mana Zakwan mengatakan bahwasanya jurnalisme di Indonesia itu mempunyai sejarah yang panjang yang dimulai dari penjajahan Belanda hingga saat ini. Dulu jurnalistik digunakan sebagai alat perjuangan untuk melawan penjajahan, kemudian digunakan untuk melakukan propaganda kemerdekaan hingga menjadi pilar demokrasi di era reformasi. Hingga kini dunia pers dan media semakin berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan juga teknologi. Selanjutnya, regulasi undang-undang pers di Indonesia dijelaskan oleh M. Fajri Maulana sebagai presentator keempat. Ia mengatakan bahwa undang-undang pers di Indonesia adalah salah satu regulasi yang mengatur kegiatan pers dan jurnalisme di Indonesia. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang disahkan pada 23 Juli 1999 adalah landasan hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia, yang isinya terkait kebebasan pers, tanggung jawab pers, perlindungan terhadap wartawan, pengaturan media, serta sanksi dan penegakan hukumnya. Selanjutnya, pembahasan terakhir dijelaskan oleh Muti Fatul Hamdia yang menjelaskan tentang kode etik jurnalistik,
di mana kode etik jurnalistik adalah pedoman perilaku bagi wartawan dan media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, yang dirumuskan oleh Dewan Pers dan berisi sejumlah prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh para wartawan. Di antara isi kode etik jurnalistik adalah yang pertama kebenaran dan akurasi, kedua keadilan dan keseimbangan, ketiga menghormati privasi, keempat tanggung jawab sosial, dan terakhir menghindari konflik kepentingan. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.